Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kijang sadama sawanang ti. Para Romo, Ramani, Pacarika, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, sudah memasuki pekan terakhir kegiatan sebulan pendalaman Dhamma yang kita selenggarakan dalam rangka menyambut datangnya Trisuci Waisak di tahun Buddhis 2568. Tentu sudah banyak wawasan, pengetahuan tentang ajaran Sang Buddha yang Bapak Ibu dapatkan dari para biku, para romo, ataupun dhammaduta lainnya. Yang tentu itu menjadi kekayaan, harta, dhamma yang kita miliki, yang bisa kita jadikan pedoman untuk bekal kehidupan kita sehari-hari sebagai umat Buddha. Bapak Ibu sekalian, saya membuka pembicaraan kita pada malam hari ini dengan mengutip satu kalimat Dhamma yang ada pada kitab suci Dhammapada. Kijang sadama sawanang. Sungguh sulit untuk dapat mendengarkan ajaran kebenaran dari Sang Buddha. Kalau kita telaah, sebenarnya kalimat lengkap dari Dhammapada itu adalah Kico manusapati labo, Kijang macana jiwitang, Kijang sadama sawanang, Kico budanang upado. Kico manusapati labo, sungguh sulit untuk dapat dilahirkan sebagai manusia. Kijang macana jiwitang, sungguh sulit kehidupan kita sebagai manusia. Sungguh sulit untuk kita dapat mendengarkan Dhamma, ajaran kebenaran dari Sang Buddha. Dan sungguh sulit atau sungguh sangat langka, jarang munculnya seorang arahat sama Sang Buddha. Itu lengkapnya gata di Dhammapada. Tapi saya kutip satu saja yang akan menjadi bahasan kita pada malam hari ini, yaitu Kijang sadama sawanang. Sungguh sulit untuk dapat mendengarkan ajaran kebenaran dari Sang Buddha. Bapak Ibu sekalian, khotbah Dhamma atau khotbah apapun yang bersifat keagamaan sebenarnya memiliki tujuan untuk menyampaikan pesan keagamaan. Dalam prosesnya, umumnya pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan komunikasi yang bersifat persuasif. Pendekatan komunikasi yang sifatnya membujuk. Ya. Jadi selama 25 hari ini kan kalau Bapak Ibu hadir setiap malam, biku-biku yang ceramah, dharmaduta yang ceramah, semuanya kan membujuk Bapak Ibu sekalian. Ya kan? Dibujuk enggak? Ya kan? Untuk apa? Belajar Dhamma. Untuk apa? Praktik Dhamma dalam kehidupan sehari-hari sebagai umat Buddha. Ya. Jadi dari sekian banyak judul itu semuanya isinya kalau kita telaah, khotbah-khotbah tersebut adalah bujukan
kepada kita yang mendengar untuk belajar dhamma, untuk praktik dhamma. Saya pun malam ini akan membujuk Bapak Ibu sekalian. Ya. Ya, jadi Bapak Ibu akan dibujuk. Ya, semoga nanti terhipnotis dan mau melakukan apa yang saya bujuk ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada penyampai pesan. Ada pesan yang disampaikan. Ada si penerima pesan. Penyampai pesan adalah para biku ataupun dharma duta. Pesan yang disampaikan adalah khotbah-khotbahnya. Yang bisa itu adalah kutipan dari suta-suta. Penerima pesan adalah Bapak Ibu sekalian selaku pendengar, selaku penyimak, selaku audiens. Dalam prosesnya sebenarnya tidak setiap penyampaian pesan itu berjalan baik. Tidak setiap proses komunikasi itu berjalan baik. Ada kalanya proses itu mengalami hambatan. Dalam istilah hambatan itu disebut dengan noise. Ya. Kan kadang-kadang kita telepon juga kan mengalami noise, ya kan? Hambatan. Kan kalau kita mau telepon Bapak Ibu sekalian, mau ada pesan yang kita sampaikan kan? Ya. Kan nggak mungkin kita telepon tahu-tahu ya, mau ngapain telepon? Nggak tahu. Kan pasti ada maksud, ada tujuan, ada pesan yang ingin kita sampaikan kepada orang yang kita telepon. Pernah nggak telepon nggak ada tujuannya? Pasti ada tujuannya kan? Ada pesan yang ingin disampaikan. Ada sesuatu yang ingin diinformasikan. Mungkin tadi sebelum berangkat ke sini, telepon temannya, "Hei, mau ke wihara nggak? SPD." Ya kan? Ada pesannya apa? Ngajak ke wihara. Ada kegiatan sebulan pendalaman dhamma. Mungkin temannya nanya, siapa yang ceramah? Pasti gitu kan? Nah, tahu-tahu tulalit. Nah, ada noise, ada hambatan yang terjadi. Kenapa? Ternyata kuotanya habis. Ya. Atau ternyata ada hambatan lain. Apa? Sinyalnya turun, ngedrop. Kenapa? Karena pemadaman listrik. Ya kan? Gangguan-gangguan itu bisa muncul, hambatan-hambatan itu bisa muncul dalam proses komunikasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, demikian pula ketika kita mendengarkan dhamma. Bisa hambatan itu muncul. Di dalam Awarana Sutta, kitab suci Anguttara Nikaya kelompok 6. Ya, Awarana Sutta ini ada 2. Sama-sama di kitab suci Anguttara Nikaya. Yang satu di kelompok 5, yang satu di kelompok 6. Ya, jadi nanti kalau Bapak Ibu mungkin mengecek, yang akan disampaikan malam hari ini adalah Awarana Sutta dari kitab suci Anguttara Nikaya kelompok 6. Ya, jadi sekali lagi, satu lagi di kitab suci Anguttara Nikaya kelompok 5. Sama judulnya, Awarana Sutta juga. Ya, yang kita ulas adalah Awarana Sutta kelompok 6. Hambatan dalam mendengarkan dhamma. Ingat, Anguttara Nikaya kelompok 6. Berarti poinnya ada berapa? Ada 6. Ya, kan sudah sering saya sampaikan bahwa kitab suci Anguttara Nikaya itu adalah kitab suci agama Buddha yang isinya itu poin-poin dhamma. Mulai dari kelompok 1 isinya 1 poin dhamma sampai dengan kelompok 11 isinya 11 poin dhamma. Setiap kelompok memuat suta-suta
yang jumlahnya, yang poinnya sesuai dengan kelompoknya. Ya, kan sekarang banyak promo Ramani Upacarika pada ikut kuliah di STAB. Ingat-ingat tuh, nanti ujian keluar. Kenapa? Karena beberapa yang ikut itu suka WA saya ke pas ujian. Nanyain jawaban soal. Jadi begitu sampai mendarat di Denpasar itu ada yang WA saya. Mungkin lagi ujian ya memang ya. Sudah masuk akhir semester kan. Ya, tadi di WA, saya belum jawab sampai hari ini. Biar aja. Yang dapat nilai saya, yang dapat nilai dia, yang pusing saya. Paham ya? Jadi setiap kelompok memuat suta-suta yang isinya poin-poin dhamma sesuai dengan kelompoknya. Ya, makanya dari situlah akhirnya istilah anggutara itu didapat. Anggutara itu artinya meningkat 1 poin. Ya, jadi mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 11. Kalau kelompok 1 ya isinya 1 poin dhamma. Kelompok 2 ya suta-suta yang ada di kelompok 2 yaitu isinya 2 poin dhamma. Suta-suta yang di kelompok 3 semuanya ya, isinya 3 poin dhamma. Jadi rata-rata kalau kita kalkulasi satu kelompok itu bisa 150 suta. Ya. Jadi kalau kelompok 3 150 suta dikali 3 berarti ada berapa tuh? 450 poin ya. Enggak usah dihafalin, ntar puyeng. Cukup tahu aja. Ya, jadi kalau sampai kelompok 11, tapi makin ke sini sih sutanya makin sedikit. Karena poin-poin dhamma yang makin tinggi, umumnya suta-sutanya juga makin sedikit. Ya, tapi yang di bawah-bawahnya umumnya rata-rata kalau dihitung-hitung satu kelompok itu bisa sampai 150 suta. Karena rata-rata tiap kelompok itu dibagi lagi menjadi 3 subbab. Ya, subbab. Jadi 50 bagian pertama, 50 bagian kedua, 50 bagian terakhir. Ya, jadi rata-rata seperti itu. Itu kalau mau tahu jeroannya salah satu kitab suci agama Buddha yang mungkin selama ini jarang diketahui oleh umat Buddha. Ya, nanti saya sudah sering kali menyampaikan bisa diunduh, bisa di-download aplikasinya ataupun e-booknya yang bisa masuk ke dalam smartphone-nya. Biar smartphone-nya itu benar-benar bisa berfungsi sebagai alat yang bisa mencerdaskan, bukan berubah menjadi stupid phone. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa hambatan yang muncul pada saat kita mendengarkan dhamma? Dalam Awarana Sutta ada 6 hambatan. Apa hambatan pertama? Hambatan pertama adalah kama awarana. Hambatan atau halangan dari kama. Berupa apa? Di dalam sutta ini dijelaskan bahwa halangan atau hambatan dari kama itu adalah bila mana kita pernah melakukan perbuatan buruk yang sangat berat. Bila mana kita telah melakukan apa yang namanya akusala garuka kama. Itu bisa menjadi penghalang buat kita memahami dhamma, kebenaran ajaran dari Sang Buddha. Ya, di zaman Sang Buddha ada contohnya Bapak Ibu sekalian. Siapa contohnya? Raja Ajatasattu. Raja Ajatasattu contohnya yang pernah terjadi di zaman Sang Buddha. Ada berapa kejahatan berat? Ada berapa kejahatan berat?
Kalau kita merujuk Ratana Sutta, kejahatan berat itu ada 6. Ya, ada 6. Ya, bisa dibuka buku Paritanya, Ratana Sutta bait ke-10. Di situ dijelaskan ada 6 kejahatan berat di bait ke-10 tersebut. Sahawasa, dasana, sampadaya, tayasu, dama, jahita, bawanti, sakaya, diti, wici, kicitanca, sila batang, wapi, yadati, kinci, catuha, payehi, cak, wipamuto, cak, bitanani, ababokatung. Ya, seorang sotapana kan melenyapkan 3 belenggu. Ya, tidak mungkin jatuh ke 4 alam sengsara. Tidak mungkin juga melakukan apa yang namanya cak bitanani. 6 kejahatan berat. Membunuh ibu, membunuh ayah, membunuh arahat, melukai Buddha, memecah belah sangga, dan menganut pandangan salah. Ya. Nah, berkenaan dengan kasus halangan kama atau hambatan kama yang membuat seseorang untuk mengerti Dhamma, contoh kasusnya adalah Raja Ajatasattu. Ya. Ajatasattu dari namanya itu berarti musuh yang belum lahir. Kadang-kadang umat Buddha Indonesia tuh suka lucu. Nanya, apa nanyanya? Bante, kalau ada Ajatasattu berarti juga ada Ajata 2. Bukan. Satu di sini bukan SATU, tapi satu di sini SATTHU, artinya musuh. Ya, Ajata belum lahir, musuh yang belum lahir. Ajatasattu ini Bapak Ibu sekalian adalah putra Raja Bimbisara. Kita mengetahui Raja Bimbisara itu adalah raja pertama yang berlindung kepada Buddha Dhamma Sangha. Kenapa? Karena ketika Petapa Gotama mengembara, memulai kehidupan sebagai petapa, beliau mengembara sampai wilayah kerajaan Magadha. Raja Bimbisara punya telik sandi, punya mata-mata yang memberi laporan. Ada pertapa yang cakap masuk ke wilayah kita, tidak seperti pertapa lainnya. Raja Bimbisara kemudian menemui Petapa Gotama. Dicari tahu siapa dia. Ya, Petapa Gotama menjelaskan bahwa dirinya adalah pangeran yang meninggalkan istana memasuki kehidupan sebagai petapa. Ketika mendengar itu, Raja Bimbisara berpikir lain. Wah, jangan-jangan meninggalkan istana jadi pertapa karena nggak dapat tahta. Ya, kalau begitu saya mau kasih dah separuh kerajaan saya kepadanya. Disampaikan kepada Petapa Gotama. Petapa Gotama menolak. Mendapat penolakan itu, Raja Bimbisara berpikir lain. Oh, mungkin kalau setengah itu kurang. Kalau gitu saya kasih sepenuhnya dah. Ditawarkan lagi sepenuhnya. Juga tetap menolak. Kenapa? Karena yang dicari bukan kekuasaan sebagai raja. Yang dicari adalah obat untuk mengatasi usia tua, sakit, dan kematian. Obat yang dapat menyembuhkan penderitaan semua makhluk. Ya, makanya berbanggalah kita sebagai umat Buddha. Kenapa? Kalau kita lihat dewasa ini kan orang segala upaya, segala cara pengen berkuasa sampai mengubah konstitusi. Ya kan? Petapa Gotama ditawarkan setengah sepenuhnya kerajaan, tidak bergeming pada tujuan. Ya, tidak bergeming. Nah, setelah mendengar itu Raja Bimbisara memohon, jika demikian, kalau obat itu sudah ketemu, jadikanlah saya raja pertama yang mendapatkan obat tersebut. Pencerahan terjadi di Urwela Senanigama. Jadi Bodh Gaya itu masuk
ke wilayah kerajaan Magadha. Ya, makanya kan kalau sekarang kita ke India, dari Rajagaha ke Bodh Gaya itu jaraknya kurang lebih 80 kilometer. Deket kan? Naik bis cuma 2 jam 2 jam setengah. Ya taruhlah paling lama 3 jam karena biasanya kita mampir buat Siopien di wihara Thailand sambil ngopi-ngopi, ya kan? Ya, sekarang udah ada berapa tuh? Di jalur Rajagaha menuju Bodh Gaya atau sebaliknya kayaknya sudah ada 2 wihara Thailand di sana. Jadi nanti biasanya diajak mampir buat ngasok sebentar sebelum mulai perjalanan mendaki Gijakuta dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah pencerahan lalu Sang Buddha ke Taman Rusa mengajarkan Dhamma untuk pertama kalinya kepada 5 petapa. Lalu ada Yasa dan 54 temannya. Ketika akhir masa wasa, Sang Buddha mengutus 60 orang biku arahat itu pergi mengembara mengajarkan Dhamma dengan dasar kasih sayang, kebahagiaan bagi para dewa dan manusia. Dengan dasar kasih sayang, kebahagiaan bagi dunia. Dan beliau mengatakan kepada para biku yang diutus tersebut, aku sendiri akan kembali ke Uruwela Senanigama. Untuk apa? Memenuhi janjinya kepada Raja Bimbisara. Kenapa? Karena obat untuk mengatasi usia tua, sakit dan kematian sudah ditemukan. Ya, maka Sang Buddha pun menemui Raja Bimbisara. Yang dalam prosesnya beliau menaklukkan Kasapa bersaudara. Nadi Kasapa, Gaya Kasapa, Urwela Kasapa. Yang mulanya mereka adalah kaum Jatila, kaum pemuja api. Raja Bimbisara mendapat bimbingan Dhamma dari Sang Buddha, hingga beliau pun mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Keyakinan yang kuat kepada Buddha Dhamma Sangha membuatnya mempersembahkan Weluwana Arama, taman kerajaan, untuk tempat tinggal Sang Buddha dan para biku bila mana beliau berada di kota Rajagaha. Bapak Ibu sekalian, meskipun Sang Buddha kerap kali diundang oleh Raja Bimbisara, Ajatasattu tidak pernah mau ketemu dengan Sang Buddha. Tidak terbesit pun keinginan untuk belajar Dhamma. Hingga apa? Akhirnya kan dia ketemu dengan Biku Dewadatta. Oleh Dewadatta, Ajatasattu dihasut. Kamu rebut tahta, biar kamu bisa jadi raja. Aku sendiri akan melakukan upaya membunuh Sang Buddha, memecah belah Sangga. Ya kan? Makanya peristiwa Sang Buddha digelundungin batu itu kan terjadi di Rajagaha, di Gijakuta. Dewadatta ada di atas bukit Gijakuta, Sang Buddha jalan di bawahnya. Ketika Sang Buddha lewat, batunya gede digelundungin. Batunya besar. Ya. Segede meja itu batunya digelundungin. Dari atas mengarah kepada Sang Buddha. Tapi batu itu tidak mengenai Sang Buddha yang gede itu. Batu itu menghantam batu lain yang ada di bawah. Tapi pecahannya melompat melukai kaki Sang Buddha. Sang Buddha disembuhkan oleh tabib jiwaka. Dewadatta lakukan upaya lagi membunuh Sang Buddha. Apa? Nalagiri dibikin mabok dengan cara dikasih ciu, kasih arak Bali. Mabok, setelah mabok dilepas mengarah kepada Sang Buddha, gagal lagi. Ya. Bagaimana dengan upaya merebut tahta oleh Ajatasattu? Berhasil. Ketika dia melakukan
upaya kudeta, Raja Bimbisara mengetahui hal ini. Ketika raja tahu, udah kamu nggak usah susah-susah merebut tahta dariku. Aku serahkan sekarang. Ajatasattu langsung dijadikan raja oleh Raja Bimbisara. Tapi Raja Bimbisara malah dimasukkan ke dalam penjara oleh Ajatasattu. Ya, gak dikasih makan. Sampai-sampai Ratu Widehi menjenguk Raja Bimbisara itu bawa makanan. Di mana? Diselipin di konde, di gelungan rambut. Ketahuan, diselipin di ini, diikat pinggang, di stagen. Tahu stagen ya? Itu ketahuan lagi. Akhirnya melumuri tubuhnya dengan madu. Raja Bimbisara meskipun di penjara, beliau seorang sotapana. Meditasi jalan setiap hari di penjara. Ketika Ajatasattu tahu Raja Bimbisara belum juga meninggal dunia, dia mengirim tukang cukur. Bukan untuk memotong rambut, jenggot, kumis Raja Bimbisara, tapi malah menyayat-nyayat kaki Raja Bimbisara. Raja pun meninggal dunia. Beliau sotapana. Dan setelah meninggal dunia, Raja Bimbisara lahir kembali di alam Catu Maharajika Dewa, masuk ke dalam kelompok Yaka, namanya Janawasaba. Makanya kalau kita membaca Digha Nikaya, kitab suci Digha Nikaya, di situ ada Janawasaba Sutta. Itu cerita Raja Bimbisara yang menemui Sang Buddha untuk memberikan testimoni, kesaksian. Ya, kesaksian. Ya. Ada testimoni itu dalam agama Buddha yang memberikan kesaksian. Apa kesaksiannya? Raja Bimbisara memberikan kesaksian. Populasi dewa di alam surga meningkat pesat setelah munculnya Sang Buddha. Dari sini kita tahu ternyata di alam surga pun ada Biro Pusat Statistik. Tukang sensus ada di alam surga. Ya. Kemudian dewa-dewa yang muncul setelah ada Sang Buddha itu lebih agung, lebih cemerlang dibanding dewa-dewi sebelumnya. Kenapa? Karena dewa-dewi sebelumnya muncul karena semata-mata perbuatan baik. Dewa-dewi yang muncul setelah ada Sang Buddha tidak cuma sekedar berbuat baik, tapi juga sudah mencapai tingkat kesucian. Makanya lebih agung dan lebih cemerlang. Dan Raja Bimbisara yang ketiga memberikan kesaksian bahwa sedang berjuang untuk meningkatkan tingkat kesuciannya dari Sotapana menuju ke Sakadagama. Ya, jadi meskipun meninggal dengan cara yang tragis, kakinya disayat-sayat, beliau seorang Sotapana. Karena itu beliau lahir kembali di alam Catu Maharajika Dewa. Ya, berita Raja Bimbisara meninggal berbarengan diterima oleh Ajatasattu dengan berita kelahiran putranya. Ya, berita kelahiran putranya diterima duluan. Meninggalnya Raja Bimbisara berikutnya. Ketika dia mendengar istrinya melahirkan seorang putra, rasa cintanya kepada seorang anak tumbuh sangat kuat. Dan ketika dia merasakan itu, dia ingat sama bapaknya, Raja Bimbisara. Tapi beritanya muncul, Raja Bimbisara sudah meninggal. Dia menjadi sedih dan menyesal. Dia kemudian menghadap Ratu Widehi menanyakan, gimana pengorbanan Raja Bimbisara untuknya dahulu? Ratu Widehi menjelaskan, ketika ibu hamil, ibu tuh pengen sesuatu, ngidam. Ngidamnya apa? Ya, kalau di Eropa mungkin orang menganggap Ajatasattu ini keturunan Dracula.
Kenapa? Karena pengen minum darah. Ya. Tapi nggak berani disampaikan. Sampai akhirnya sebagai ibu yang sedang mengandung, Ratu Widehi ini menjadi pucat, menjadi lemes. Ketika itu didesak oleh Raja Bimbisara, akhirnya cerita bahwa pengen minum darah. Akhirnya Raja Bimbisara merelakan ya, tangannya untuk disayat dan darahnya diberikan untuk Ratu Widehi. Ketika Ajatasattu sudah lahir, menderita bisul yang sulit disembuhkan. Raja Bimbisara di sela-sela kesibukannya menggendong Ajatasattu. Dan bisulnya itu dimasukin ke dalam mulutnya dan pecah di dalam mulutnya. Ketika pecah, darah nanahnya nggak dibuang, tapi ditelan oleh Raja Bimbisara. Kenapa? Karena saking cintanya seorang ayah kepada anaknya. Ya dari situlah penyesalan muncul dalam diri Ajatasattu. Dia pun kemudian mulai menjauh dari Dewadatta. Di dalam Samanya Palasutta dari kitab suci Digha Nikaya, ada kebiasaan yang dilakukan oleh Ajatasattu setiap purnama. Apa? Menemui para pertapa untuk mendapatkan bimbingan dhamma. Seperti saat itu, purnama tiba. Ajatasattu mengumpulkan menteri-menterinya. Para menteri, ini purnama. Siapa pertapa yang layak kita kunjungi? Yang darinya kita bisa mendapatkan bimbingan dhamma. Satu menteri angkat tangan. Kita pergi kepada Sanjaya Belataputa Baginda. Ajatasattu diam. Menteri berikutnya, kita pergi ke Makali Gosala Baginda. Ajatasattu diam. Menteri berikutnya, kita pergi ke Nigantanataputa Baginda. Ajatasattu diam. Kan di zaman Sang Buddha, ada 6 pertapa lain yang hidup sejaman dengan beliau. Jadi 6 menteri itu masing-masing mengusulkan pertapa ini, pertapa itu. Makali Gosala, Purana Kasapa, Sanjaya Belataputa, Pakuda Kacayana, Nigantanataputa, semuanya tidak direspon oleh Ajatasattu. Kenapa? Nanti kita akan tahu kenapa Ajatasattu tidak merespon. Sebenarnya dari sini kita tahu Bapak Ibu sekalian, kenapa menteri-menteri itu ngusulin pergi ke guru ini, ke guru itu. Pasti minimal mereka adalah pengikutnya. Ya kan? Gak mungkin kalau gak punya hubungan, ngusulin. Ya kan? Mungkin kalau gak ada hubungan, keterikatan, memberi usulan, pergi ke si ini, pergi ke si itu. Ya sama seperti SPD ini kan, pasti sebelum acara dimulai sudah ada rapat-rapat. Ya kan? Pasti ada usulan, ngundang siapa? Bantai ini, bantai ini, bantai ini, ya kan? Kenapa? Ya dari sisi mungkin ketertarikan terhadap apa yang disampaikan. Khotbahnya. Ya, mungkin dari sisi yang lain karena punya kedekatan. Ya, jadi seperti itu. Jadi 6 menteri usul gak direspon satupun oleh Ajatasattu. Nah saat itu ada Jiwaka. Diem aja Jiwaka. Gak ngomong apa-apa. Ajatasattu menyapanya. Jiwaka gak ada usulan. Dari situlah kemudian Jiwaka ngomong, Baginda, di hutan manggah milik kita ada Sang Buddha dengan para biku dalam jumlah yang banyak. Baik sekali jika purnama ini kita pergi menemui beliau. Ajatasattu tertarik. Kalau begitu, mari kita berangkat ke hutan mangga milik Jiwaka. Siapkan kuda-kuda, kereta kuda, kuda, dan semuanya. Kendaraan-kendaraan menuju ke sana. Setelah semua kendaraan disiapkan, maka mereka pun berangkat dari istana Rajagaha menuju hutan mangga milik Jiwaka. Ya, di Sutta disebutkan mereka mengendarai kendaraan sejauh yang bisa dikendarai. Apa maknanya?
mengendarai kendaraan, ya kendaraannya gajah, kuda, kereta kuda, sejauh yang bisa dikendarai. Maknanya apa? Ada tempat parkir. Ya kan? Ada tempat parkir itu. Jadi kudanya tuh diparkir, gajahnya diparkir. Kemudian jalan kaki masuk ke tempat di mana Sang Buddha berada. Nah, ketika tiba di hutan mangga milik Jiwaka, Jiwaka Ambawana, Ajata satu mulai cemas. Jangan-jangan Jiwaka menjebak saya. Tempat ini sepi sekali. Katanya Sang Buddha dengan banyak biku di sini. Gak ada suara sekalipun di sini. Jangan-jangan saya dijebak. Kenapa? Dia kan diliputi ketakutan. Karena apa? Melakukan kejahatan, sudah membunuh ayahnya. Ya, kan kalau orang berbuat jahat kan pasti cemas, takut. Ya, Jiwaka, apakah kamu tidak menjebakku kepada musuhku? Tidak, baginda. Majulah. Itu lihatlah di pendopo itu, di pavilion itu. Sang Buddha ada di tengah-tengah kumpulan para biku itu. Jumlahnya banyak, tapi nggak ada suara satupun. Tenang sekali. Semoga anakku pun dapat setenang para biku. Ya, Ajata satu pun kemudian maju. Mendekati Sang Buddha, memberi salam, memberi hormat, lalu mulai bertanya. Apa pertanyaannya? Bante, ada banyak profesi yang dijalani oleh setiap orang. Jadi di zaman Sang Buddha itu sudah banyak profesi. Ya, di samping ada profesi sebagai pejabat negara, sebagai tentara, sebagai polisi dan sebagainya, ya. Juga sudah ada floris di zaman Sang Buddha itu. Perangkai bunga. Ada kan Sumana itu kan? Kemudian sudah ada baker juga di zaman Sang Buddha. Tukang bikin roti. Ada itu. Banyak profesi-profesi di zaman Sang Buddha itu sudah ada. Yang sampai hari ini pun itu masih ada. Dari apa yang mereka lakukan, mereka mendapatkan upah untuk kehidupan mereka sehari-hari. Dari apa yang mereka lakukan, mereka mendapatkan penghasilan yang juga bisa mereka danakan sebagai kebajikan buat mereka. Sekarang Bante, saya bertanya kepadamu, adakah pahala daripada kehidupan sebagai samana? Pahala daripada kehidupan sebagai pertapa? Bapak Ibu sekalian, sebelum Sang Buddha menjawab pertanyaan itu, beliau balik bertanya. Baginda, jawablah dengan jujur. Sebelumnya, pernahkah pertanyaan ini kamu ajukan kepada pertapa yang lain? Nah, dari sinilah ketahuan kenapa Ajata satu ketika tadi menteri-menterinya kasih usul pergi ke ini ke itu, dia menolak. Bante, 6 purnama lalu kami pergi ke Purana Kasapa. Pertanyaan yang sama diajukan. Tapi jawabannya Bante, seperti orang nanya buah sukun yang diterangkan buah mangga. Seperti orang nanya buah mangga yang diterangkan buah sukun. Jadi jawaban dari Purana Kasapa, jaka sembung bawa golok. 5 purnama lalu Bante kami pergi kepada Sanjaya. Ya sama juga jawabannya kayak gitu. Jadi kenapa usulan pergi kepada 6 pertapa itu ditolak oleh Ajata satu? Karena semua sudah didatengin dan jawabannya sama itu aja. Jadi nggak memberikan pencerahan kepadanya. Hari ini Bante saya bertanya kepadamu. Lalu kemudian Sang Buddha memberikan penjelasan. Apa pahala daripada kehidupan sebagai samana? Ya secara garis besar Bapak Ibu sekalian, ada 2 pahala daripada hidup sebagai samana. Pahala yang diperoleh secara duniawi, pahala yang diperoleh secara di atas duniawi. Pahala duniawi apa?
Ya seperti yang Bapak Ibu lihat. Para biku mendapat penghormatan, mendapatkan pelayanan, mendapatkan keramahan, mendapatkan 4 kebutuhan pokok yang kadang-kadang kalau tidak hati-hati membuat para biku terlena. Ya kan? Ini pahala pertama daripada kehidupan sebagai samana. Yang kedua, Sang Buddha memberi analogi. Baginda, kalau ada seorang petani yang sehari-hari bekerja di wilayah kerajaanmu, dari hidupnya sebagai petani, dia kemudian mendapatkan hasil, kemudian juga dia bayar pajak, satu hari dia memasuki kehidupan sebagai samana. Kemudian ada orang memberitahu kepadamu Baginda, bahwa samana yang ada di hadapanmu itu adalah dulunya petani yang bekerja, mendapat hasil dan bayar pajak. Akankah kamu menyuruhnya kembali jadi petani biar dapat pajak darinya? Oh tidak Bante, saya akan memberikan penghormatan, keramahan, persembahan 4 kebutuhan pokok, dan saya juga akan membebaskannya dari pajak. Saya dapat kiriman berita dari umat, katanya mulai tahun depan tokoh agama mau kena pajak. Jadi aneh ya, tokoh agama mau dipajakin. Ya kalau yang lain mungkin penghasilannya ada ya kan? Kenapa? Karena mereka kan kalau terima undangan ceramah kan ada deal-dealan dulu ya. Ya kan? Ada deal-dealan dulu tuh. Nah, kalau para biku, mana si Amin? Undang saya ada deal-dealan nggak? Undang para biku yang lain ada nggak? Deal-dealan masalah? Nggak ada kan? Kan dari dulu juga kan sudah ada himbauan biku-biku bikin NPWP kan? Saya kadang-kadang bingung itu. Biku jelas-jelas nggak punya penghasilan, suruh bikin nomor pokok wajib pajak. Yang beneran aja. Ya, saat itu dirjennya juga setuju lagi bikin himbauan ke sangga-sangga. Bukan yang ngebantuin biku, malah nyusahin biku. Kan harusnya bersuara ya kan? Jangan manut aja. Keliru kalau begitu. Udah jelas-jelas di Suta itu biku bebas pajak lah, ini mau dipajak. Ya, ini pahala kedua. Ini pahala duniawi. Ya. Nah, lalu ada pahala di atas duniawi. Berupa apa? Ya, melatih sila dalam 3 kelompok. Ya, sila dalam urutan yang dasar, yang menengah, yang lebih tinggi. Ya, Cula sila, majima sila, mahasila. Lalu meditasi hingga mencapai jana 1, 2, 3, 4. Jana 1 itu pahala di atas duniawi. Jana 2 pahala di atas duniawi. Jana 3 pahala di atas duniawi. Jana 4 pahala di atas duniawi. Lalu dari situ berkembang, mengarahkan pikirannya memperoleh 8 pengetahuan. Mulai dari wipasana nyana sampai asawa kaya nyana. Mengetahui segala sesuatu sebagaimana adanya sampai ke pengetahuan pelenyapan noda batin. Ini yang tertinggi. Sudah tidak ada pahala lainnya baginda. Nah, jadi pahala tertinggi adalah melenyapkan noda batin. Asawa kaya nyana. Noda batin berupa nafsu keinginan indria, noda batin berupa keinginan lahir kembali di alam bahagia, noda batin berupa kebodohan batin. Kama sawa, bawa asawa, awija asawa. Ini pahala tertinggi. Dan ketika itu disampaikan, Ajata satu gembira, riang, dia mengerti, tapi tidak menembus. Ya, dari itulah dia kemudian menyatakan diri berlindung pada Buddha Dhamma Sangha setelah mendengar khotbah ini. Tapi tidak menembus. Kenapa? Ada halangan karma yang menghalangi. Apa? Membunuh ayahnya. Ya, dia pun kemudian pamit dari Sang Buddha. Setelah Ajata satu dan rombongan pergi, Sang Buddha berbicara kepada para biku.
Seandainya Baginda Raja tidak melakukan kejahatan berat, selagi dia duduk mendengarkan dhamma, dia akan memperoleh maka dhamma, mencapai sotapana. Tapi karena dia telah melakukan kejahatan berat, ya, karma buruknya menghalangi dia untuk menembus dhamma menjadi sotapana. Ya, makanya di buku-buku dhamma kan kita bisa menemukan setelah kematiannya Ajata 1 langsung masuk ke neraka Awici. Tapi disebutkan juga kelak 100.000 kalpa ke depan dia akan lahir kembali sebagai manusia dan menjadi seorang Paceka Buddha barengan dengan Dewa Data. Ya, jadi ini halangan karma, kama awarana. Ya, kan kita bebas dari halangan karma kan? Ya. Jadi nggak ada halangan pertama yang menghalangi kita untuk memahami dhamma. Nah, yang kedua adalah kilesa awarana. Halangan berupa kotoran batin. Di sini diperinci apa halangannya? Pandangan salah tentang kama, tentang hukum kama. Saya kadang-kadang kalau menginformasikan kegiatan kepada umat itu, mau ada acara ini, acara itu, lewat media sosial, ngirim pesan begitu, jawabannya apa? Semoga ada karma baik. Bener nggak? Bener nggak? Semoga ada karma baik. Bener nggak? Alah, Bapak Ibu sekalian, karma baik itu nggak ditungguin, diniatkan. Kalau ditungguin, nggak mateng-mateng. Ya, karma baik itu diniatkan, bukan ditungguin. Ya, kalau sudah ada pengen makan mie instannya udah ada, telurnya ada, kompornya ada, gasnya juga masih penuh, tungguin. Matang nggak? Ya kan, harus bergerak, ambil wajan, teflon, ya kan, hidupin kompor, wajannya diisi air, ya kan, ada upaya yang dikondisikan, aktivitas yang dilakukan untuk apa? Biar mie instannya itu bisa matang. Nah, karma baik pun demikian, bisa berbuah kalau kita melakukan upaya-upaya, bukan ditungguin. Nunggu karma baik, nunggu karma baik. Apa-apa nunggu karma baik. Actionnya apa yang membuat karma baik itu matang? Gak ada. Rebahan melulu. Nah, ini gak matang-matang. Ya, ya harus siap melakukan upaya yang membuat karma baik itu berbuah, bukan ditunggu. Dengan apa? Dengan perbuatan baik yang baru. Jadi jangan pasif, harus aktif mengupayakan agar karma baik itu berbuah. Sudah dapat informasi mau ada kegiatan ini, kegiatan itu, ya segera bergerak kalau memang punya niat pengen hadir. Apa? Siapin kendaraan. Kalau nggak punya, cari tumpangan, ya kan? Jangan nunggu karma baik. Ya nggak ada yang nawarin nanti. Ya, jadi harus ada upaya. Pengen pergi nih, ya informasiin lagi ke temennya yang punya kendaraan. Ya siapa tahu dia niat gitu kan. Sehingga apa? Bisa dapat tumpangan. Kalau ditungguin aja ya nggak matang-matang. Kan kita nggak pernah tahu Bapak Ibu sekalian, simpanan karma baik kita yang belum matang, simpanan karma buruk kita yang belum matang. Kita nggak pernah tahu kan besarnya kayak apa. Kalau kita sekarang melakukan upaya, ya, dengan berbuat baik yang baru, potensi mana yang akan berbuah? Yang baik apa yang buruk yang tersimpan? Yang baik, ya kan? Yang baik. Tapi kalau kita pasif, diem aja, nunggu, kemungkinannya mana yang berbuah? Bisa yang buruk loh, ya kan?
Ya, bisa yang buruk yang berbuah. Kenapa? Karena nggak ada aksi baru. Sudah nanam pohon, nggak pernah disiram, nggak pernah dikasih pupuk, nggak pernah kena matahari, berbuah nggak? Bisa-bisa mati itu pohonnya. Apalagi sekarang masuk musim kemarau. Saya beli pohon kenanga itu, saya tinggal pergi, begitu pulang udah kering, nggak disiram sama anak-anak wihara. Ya, itu. Mungkin nggak ketika kita melakukan perbuatan baik, karma baiknya berbuah, tahu-tahu juga ada karma buruk yang berbuah. Mungkin nggak? Mungkin. Tapi sikap mental kita menyikapinya beda. Ya kan? Diumpamakan antara kita dipukul petinju dengan dipukul orang biasa, ya kan? Kalau kita nggak pernah berbuat baik, karma buruk yang matang seperti pukulan petinju. Tapi kalau kita berbuat baik, meskipun karma buruknya matang, seperti dipukul orang biasa. Ya, atau perumpamaan lain, kalau kita sering latihan angkat beban, sehari-hari kita ngangkat beban 5 kilo, ya kan udah latihan yang 1 kilo, sering terus latihan tiap hari yang 1 kilo. Satu kesempatan disuruh ngangkat yang 5 kilo. Kuat nggak? Kuat. Tapi kalau mereka yang nggak pernah latihan ngangkat yang 1 kilo, langsung disuruh ngangkat yang 5 kilo, kuat nggak? Kan beda. Ya, beda antara orang yang latihan, yang sering berbuat baik, dengan mereka yang tidak berbuat baik. Makanya konsepsinya dirubah. Jangan nunggu karma baik berbuah. Ya, harus aktif melakukan karma baik baru. Ya, jadi jangan sampai punya pandangan salah. Apa-apa ditungguin, apa-apa ditungguin. Ya, Bapak Ibu punya usaha, ya kan? Ditungguin aja, nggak dibuka tuh tokonya misalkan. Ada nggak pembeli? Ya, kalau nggak dibuka tokonya orang nggak tahu kita jualan apa. Ya, jadi jangan sampai kayak begitu. Kita harus bergerak untuk membuat karma baik yang baru. Kenapa? Untuk memunculkan potensi-potensi buah-buah kebajikan menjadi terkondisi matang. Ya, ini. Jadi jangan sampai punya pandangan salah tentang hukum karma. Kilesa. Nah, yang ketiga adalah wipaka awarana. Halangan dari akibat karma. Di sini dijelaskan, halangan dari akibat karma itu berupa apa? Kalau seandainya kita jatuh ke 4 alam sengsara. Kesempatan kita, hambatan kita untuk dapat mendengarkan dhamma itu lebih sulit, sangat kuat. Ya, kan di alam neraka nggak ada yang membabarkan dhamma kan? Di alam peta nggak ada yang membabarkan dhamma. Di alam binatang nggak ada yang membabarkan dhamma. Di alam asura nggak ada yang membabarkan dhamma. Sulit, kecuali ada arahat sama sang Buddha. Ya, mungkin Bapak Ibu lihat, ya, ada beberapa wihara memelihara guguk misalnya. Nah, saya juga di wihara ada guguk. Kadang-kadang kalau saya ceramah, guguknya itu tiduran di kolong kursi ceramah. Ya, selama proses itu kan dia mendengar nggak? Mendengar nggak? Sadar nggak? Enggak. Itu membedakan kita dengan guguk itu. Ya, yang membuat dia tiduran di kursi ceramah apa? Insting, bukan akal kan? Beda dengan kita kan? Kita datang ke wihara untuk mendengar dhamma. Yang membuat kita melakukan itu apa? Akal kan? Niat kita. Ini yang membedakan. Jadi meskipun dia setiap minggu, setiap ada ceramah, ada di kolong kursi ceramah, belum tentu dia mendengarkan. Belum tentu dia mengerti apa yang disampaikan. Nah, inilah yang membedakan kita. Nah, kita sudah bebas dari hambatan wipaka. Kita saat ini lahir sebagai manusia. Kesempatan kita untuk bisa memahami dhamma terbuka. Kenapa? Karena ajaran itu masih ada. Ya, ini yang ketiga. Yang keempat, asado cahoti. Halangan berupa apa? Tidak punya keyakinan. Beberapa waktu lalu saya diundang
ke satu wihara untuk pati dana, peringatan. Ya, 49 hari umat. Nah, saya sudah sering ke wihara ini. Jadi wiharanya ada 3 gedung, depan itu pendopo, dhammasala, lalu belakangnya itu putih, toilet dan sebagainya. Nah, begitu saya datang itu umat-umat banyak di pendopo. Saya liatin ya secara penampilan ya mereka rata-rata matanya sipit. Tapi nggak ada satupun yang anjali. Ya karena saya baru sampai ya saya kebelet, saya langsung masuk aja ke belakang. Lalu setelah selesai saya masuk ke dhammasala, kegiatan dimulai. Ketika kegiatan dimulai ternyata yang di pendopo itu berisik sekali. Sampai-sampai pemimpin puja mengatakan harap tenang, harap tenang. Dari situ sebenarnya saya sudah tahu ini bukan umat Buddha. Maka tidak ada keyakinan untuk mengikuti kegiatan ini, tidak ada keyakinan untuk mendengarkan dhamma. Ya, jadi tidak punya keyakinan. Jadi sulit bagi kita untuk bisa membuat mereka mengerti gitu. Kenapa? Karena hambatannya mereka tidak punya keyakinan kepada Buddha Dhamma Sangha. Kecuali kalau memang sudah ada niatan gitu kan, sudah ada keinginan untuk belajar. Yang minimal untuk mengetahui lah ya. Ini hambatan yang keempat. Ya. Kemudian yang kelima adalah acandiko. Sama sekali tidak punya keinginan. Ya, ini bisa mereka yang bukan Buddhis, ini juga bisa mereka yang Buddhis. Nah, yang Buddhis ini yang bahaya ini. Ya. Kenapa? Kan kadang-kadang umat Buddha juga malas untuk belajar dhamma kan? Kenapa? Karena pola pikir mereka masih tradisional. Atau pola pikir mereka salah. Kan harus kita akui Bapak Ibu sekalian, dulu seringkali kita menyimak khotbah. Ketika khotbah disampaikan, ada pernyataan-pernyataan yang justru membuat kita malas ke wihara. Jadi umat Buddha nggak perlu berbuat baik, nggak perlu ke wihara, yang penting berbuat baik. Pernah dengar? Mereka yang malas mendapat pembenaran dengan pernyataan itu. Makanya sampai di-download tuh, dijadiin status di media sosial. Tuh, jadi umat Buddha mah enak. Perlu ke wihara, yang penting berbuat baik katanya. Ya. Mereka yang rajin berubah menjadi malas. Kenapa? Pokoknya yang penting berbuat baik. Padahal Bapak Ibu sekalian, dalam dhamma kan kita diajarkan perbuatan baik yang kita lakukan itu kan hendaknya menjadi perbuatan baik yang unggulan, ya kan? Bukan menjadi perbuatan baik yang biasa-biasa aja kan? Kenapa? Karena tujuan kita tertinggi dalam berbuat baik adalah membebaskan pikiran dari loba dosa moha. Nah, pemahaman ini kan belum tentu kita dapatkan kalau kita nggak pernah ke wihara. Boleh nggak kalau sekarang kita punya barang, ngasihnya itu boleh nggak? Pantas nggak? Kan sudah jelas ketika kita mau memberi berdana, sudah dijelaskan di dalam suta-suta. Apa? Memberilah dengan hormat. Memberilah dengan kedua tangan. Ya. Jadi bagaimana kualitas si pemberi, kualitas barang yang akan diberikan, kualitas si penerima, itu menjadi satu kesatuan yang utuh, tidak bisa dipisahkan agar perbuatan baik itu menjadi perbuatan baik yang berkualitas. Dan pemahaman ini nggak akan bisa kita dapatkan kalau kita nggak pernah ke wihara. Lagi pula kalau kita pikirkan Bapak Ibu sekalian, memang bikin wihara gampang. Izinnya, dananya, gampang. Sulit kan? Ya, SKB 3 menteri dari pemerintahan yang lalu sampai hari ini kan belum dihapus, belum dicabut itu. Yang mewajibkan pendirian sebuah rumah ibadah 90 tanda tangan pengguna, 60 tanda tangan non pengguna. Itu belum dicabut itu SKB itu. Meskipun dari periode pemerintahan yang lalu. Sampai hari ini masih diberlakukan. Gak gampang.
Ya, dari segi perizinan tidak mudah, dari segi pendanaan tidak mudah. Lalu udah jadi, nggak perlu dipakai. Bagus. Ya, bagus. Susah payah ngurus izin, susah payah cari dana. Udah selesai pembangunan, nggak usah dipakai. Bagus. Bodoh apa pinter kalau gitu? Ya, susah payah, tapi nggak usah dipakai gitu. Kadang-kadang umat juga banyak Bapak Ibu sekalian, ketika tahu ada pembangunan wihara, dia kerja keras. Biar apa? Biar bisa berdana. Menyisihkan penghasilannya buat bisa berdana. Demi wiharanya biar cepat jadi, biar bisa dipakai. Susah payah ngumpulin dana dari bekerja, udah jadi nggak dipakai. Ya gimana? Jadi harus diubah pola pikirnya. Kenapa? Ya kita sebagai umat Buddha, kewajiban beragama ada dalam agama Buddha. Ya, makanya penekanan sekarang itu jangan cuma menunggu kesadaran umat Buddha, ketegasan bahwa beribadah dalam agama Buddha itu ada. Karena Tapindika di zaman Sang Buddha itu kalau ke wihara sehari itu mengalahkan kalau kita sakit minum obat. Kita sakit minum obat berapa kali? 3 kali. Anatapindika sehari ke wihara bisa 4 kali. Pagi bawa dana makan, siang bawa dana makan siang, sore bawa minuman yang bisa dikonsumsi Sang Buddha dan para biku. Malam hari dia ngecek barangkali ada biku yang sakit butuh obat, dia mau berdana. Ya, nah ini seminggu sekali aja nggak pernah datang. Makanya sampai ada ejekan kan. Kadang-kadang umat Buddha itu ke wihara seumur hidup cuma sekali. Ngapain? Lagi pemberkatan pengantin doang. Udah itu nggak pernah ke wihara lagi. Ya, ya kan banyak yang kayak begitu. Dulunya rajin jadi pengurus, begitu habis merit hilang dari wihara. Padahal ketika hidup sendiri aja masalah udah banyak. Ya kan? Menikah, masalahnya tambah lagi kan? Setahun 2 tahun setelah pernikahan, tambah lagi satu keluarga, nambah lagi jadi 3 tuh masalah. Kita butuh pegangan. Ya, kita harus mau belajar dhamma. Keinginan untuk belajar dhamma itu harus ditumbuhkan. Jadi jangan sampai itu ya tidak ada niatan keinginan untuk belajar dhamma. Ya. Jadi jangan dibalik. Sudah menikah, gak pernah ke wihara, sibuk ngurus keluarga. Ya justru ngurus keluarga itu butuh pedoman. Gak cuma pedoman yang sifatnya pengetahuan umum, tapi pengetahuan dhamma pun penting. Ya kan? Biar apa? Biar tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga, terhadap pasangannya ataupun terhadap anak-anaknya. Ya. Kenapa? Karena punya pegangan dhamma. Ya, jadi buang jauh-jauh hambatan tidak berkeinginan untuk mendengar dhamma. Munculkan keinginan untuk mendengarkan dhamma, untuk kewihara. Nah, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, hambatan yang menghalangi untuk memahami dhamma adalah dupanya. Kenapa? Karena dia bodoh. Dia dungu, tidak bijaksana. Kadang ada di beberapa wihara itu ketika khotbah disampaikan, dia tuh sepertinya tidak menerima. Ini bukan cuma saya yang ngomong, ini bukan cuma saya yang ngalamin. Beberapa biku pun ketika menyampaikan khotbah dhamma suka menyampaikan hal-hal seperti ini. Sementara khotbah disampaikan, ada umat tuh yang kasak kusuk. Masa Bante, bisa-bisaan Bante itu mah. Ada yang kayak begitu. Ya. Diberi bimbingan dhamma, diberi ajaran, malah responnya seperti itu. Jadi seolah-olah kita tuh merekayasa, mengarang-arang gitu. Padahal kan sudah jelas ada sumbernya dari kitab suci, nggak asal ngomong, tapi responnya malah seperti itu. Ya, saya sering ngalamin sampai sekarang kalau saya ketemu umat itu wajahnya saya nggak asing gitu. Ini dulu nih, yang ketika saya ceramah kasak kusuk masa Bante.
Ya, meskipun dia sekarang sudah pindah wihara, ya saya tetap kenalin tuh. Ya, ya tapi tetap kalau sekarang sih udah diem dia. Ya, diem ketika khotbah disampaikan dia menyimak dengan baik. Ya. Jadi itu bisa terjadi Bapak Ibu sekalian. Ya, kita mengajarkan yang benar kadang-kadang ditanggapi sesuatu yang salah. Karena memang ini hal yang lazim. Kalau dalam kepercayaan agama Buddha di Asia Timur, di Tiongkok, di Jepang dan di Korea, mereka tuh punya pandangan bahwa agama Buddha itu dibagi menjadi 3 zaman. Ada zaman Dhamma sejati, itu berlangsung selama 500 tahun. Ada zaman Dhamma yang palsu, itu 1000 tahun. Ya, setelah Sang Buddha. Dan ada zaman akhir Dhamma, di mana praktik Dhamma itu hilang. Kalau sekarang kita sudah 2600 tahun, ya berarti mulai banyak praktik Dhamma yang hilang. Makanya responnya seperti itu. Dikasih bimbingan, dikasih ajaran Dhamma, masa Bante. Ya. Nah, makanya ketika kita mendengar Dhamma, jadilah pendengar Dhamma yang cerdas, gitu, yang bijaksana, yang memang ingin mengetahui lebih jauh dan lebih banyak ajaran Sang Buddha. Ya, jadi tidak ada hambatan yang saat ini menghalangi kita untuk kita mendengar Dhamma, tidak ada hambatan yang saat ini menghalangi kita untuk memahami Dhamma. Maka ketika ada kesempatan untuk mendengar Dhamma, gunakan kesempatan itu dengan sebaik